Minat 12 Sakti nih, pasti permasalahan yang ibu-ibu di rumah nih semua pernah alami. Apa tuh? Kesulitan untuk menumbuhkan minat baca, khususnya pada anak-anak mereka di rumah. Wah, betul-betul. Nggak cuma ibu-ibu aja sebenarnya. Bapak-bapak yang lagi di rumah juga sama aja sebenarnya. Kamu juga ya? Saya juga kadang-kadang merasakan. Tapi anak saya justru kebalikannya, Nes. Dia saya belikan satu buah buku, agak tebal, nggak sampai 1 jam udah selesai dibaca, minta beliin lagi yang baru. Tapi tidak semua anak kayak gitu kan. Nah, ini ada beberapa anak yang memang agak susah, harus dirayu-rayu dulu. Betul. Dan ini nih bisa nih ternyata ada metode baru. Ini layak dicoba kalau misalnya Anda mengalami kesulitan ini. Jadi metodenya ini diyakini bisa menumbuhkan minat baca anak di usianya sekolah dasar. Namanya adalah reading log. Melalui buku bisa menjelajah ke seluruh dunia. Salah satu cara menumbuhkan minat baca anak di usia sekolah dasar yaitu dengan reading log. Reading log adalah buku catatan berisi judul buku yang telah dibaca setiap harinya, lengkap dengan nama pengarang dan ringkasannya. Buku ini jadi semacam catatan harian membaca. Kebiasaan ini mendorong anak-anak gemar membaca. Aku dulu nggak suka baca buku karena aku sukanya tiduran gitu. Terus sekarang aku suka baca buku karena itu mengajarkan aku untuk itu ada banyak hal untuk tahu. Tak hanya Nadia Alia, temannya yang lain juga jadi gemar membaca karena dibiasakan. Aku tidak suka buku. Sekarang aku suka buku karena buku penting. Jadi buku adalah sahabatku. Seperti Nadia Alia, siswa 9 tahun ini dulunya tak suka membaca. Namun karena sejak di kelas 1 SD diwajibkan membaca, akhirnya dia mulai menggemarinya sejak kelas 4. Dulu aku sangat tidak suka buku. Sekarang aku sangat suka karena setiap hari aku baca. Dan sekarang buku adalah teman bermainku. Rasa penasaran yang tinggi membuat anak-anak ini mampu mengusir bosan dan kantuk. Aku suka baca buku soalnya kalau baca sepotong-potong jadi pengen tahu lagi, terus bikin gak bosannya. Bayangin aja kalau kamu ada di ceritanya itu. Kalau misalkan kita bayangin diri kita dalam buku itu, maka lebih menarik dan lebih mau untuk menyelesaikan buku itu. Sekolah Mentari International School di Bintaro, Jakarta Selatan menerapkan kebiasaan itu bagi siswanya. Setiap hari para siswa dibiasakan untuk membaca buku yang disenanginya sebelum pelajaran dimulai jam 8 pagi. Buku yang dibaca bisa milik sendiri maupun yang disediakan dari sekolah. Di setiap ruang kelas terdapat buku-buku yang bisa diakses oleh siswa. Setelah buku dibaca, siswa akan menuliskan reading log. Setelah buku yang dibaca dicatat, guru akan memeriksa. Menuliskan reading log diwajibkan di sini. Jumlah buku yang dibaca dan jumlah lembar yang dibaca tak ditentukan. Yang penting anak-anak harus membaca setiap hari. Perpustakaan sekolah menyediakan aneka buku sesuai usia anak. Buku berlabel pink untuk anak kelas 1 dan 2 SD, oranye untuk anak kelas 3, ungu untuk kelas 4, sedangkan hitam untuk kelas 5 dan hitam bulat merah untuk kelas 6. Ada juga buku yang bisa dipinjam oleh semua umur. Label hijau tentang ilmu pengetahuan, sedangkan biru buku berbahasa Indonesia. Membaca buku tak hanya mempengaruhi kualitas berpikir, namun juga imajinasi anak. Rasna Malika atau akrab dipanggil Ake contohnya. Gadis 12 tahun ini cinta membaca sedari kecil. Ake bahkan sudah menulis buku sendiri. Buku perdananya dinobatkan sebagai juara 1 dalam lomba menulis cerita setingkat kelas 5 dan 6 SD se-Jakarta, Oktober 2014 lalu. Aku suka sih baca buku karena itu bisa melatih imajinasiku. Bisa bayang-bayangin kata-kata menjadi gambar. Kompetisinya itu ternyata enggak yang nyarinya ceritanya, enggak grammarnya atau spellingnya kayak gitu, idenya. Jadi katanya aku punya ide yang bagus, tapi itu secara spontan aja sih. Buku fiksi ciptaannya bercerita tentang kucing peliharaannya, berusia 3 tahun dan pemalas. Namun takdir menuntunnya menjadi pahlawan untuk menolong lingkungannya.
Untuk ilustrasi bukunya, Ake juga menggambar sendiri. Buku yang ditulis sekitar 3 bulan ini terdiri dari 53 halaman. Membiasakan anak membaca sangat sulit di awal. Namun, para guru punya trik tersendiri untuk mendorong anak didiknya gemar membaca. Guru akan berikan mereka pin, gitu. Jadi nanti bolpinnya itu akan dipakai. Jadi makin banyak mereka dapat pin, berarti makin banyak buku yang sudah mereka baca. Nah, itu suatu kebanggaan untuk anak-anak ya, gitu. Kalau punishment-nya itu berbeda dengan anak kelas 1 dengan anak yang tingkatannya lebih tinggi sampai kelas 6. Makanya kita bentuknya dalam mendidik gitu ya. Nah, mereka nanti akan diberi appointment, orang tuanya diberitahu lewat surat oleh guru kelasnya bahwa pada hari tertentu yang sudah di set up sama guru, anak itu harus datang lebih awal ke sekolah. Tapi mereka datangnya ke library, ke perpustakaan. Nah, di sana mereka akan disuruh membaca, lalu akan diberi kegiatan seperti book report atau menulis ilustrasi dari buku yang sudah dibaca. Namun yang perlu diingat, mengajarkan anak untuk gemar membaca juga harus memperhatikan faktor sensitivitas. Jangan sampai anak terpaksa membaca hanya karena takut dihukum. Bahwa ini adalah untuk menumbuhkan minat, untuk menumbuhkan motivasi anak untuk membaca, bukan sebaliknya. Jadi kalau misalnya nanti diterapkan sistem yang seperti hukuman untuk anak, artinya kalau misalnya anak tidak berhasil mencapai sekian halaman dalam beberapa hari, nanti guru atau orang tua memberikan hukuman tertentu, nanti malah jadi esensinya jadi tidak dapat. Artinya anak yang harusnya ditumbuhkan minatnya, ditumbuhkan motivasinya, malah akhirnya mundur. Untuk itu, guru dan orang tua disarankan tahu jenis buku favorit anaknya. Orang tua tidak memberikan target tertentu gitu. Lebih baik mungkin sedikit tapi reguler, dan juga disediakan buku-buku yang memang anak minati gitu. Buku-buku cerita yang bergambar, lalu juga kalau misalnya sudah yang agak besar, buku-buku yang sesuai minatnya dia. Apakah dia minatnya tentang sains, astrologi, yang tentang antariksa. Bagi Ake, kini membaca bukan hanya jadi kewajiban, tapi kebutuhan. Ake mempunyai kesempatan menambah koleksi bukunya setiap minggu. Saking banyaknya buku, di rumah Ake ada perpustakaan mini. Kebetulan orang tua Ake juga gemar membaca. Jadi buku-buku ini merupakan koleksi gabungan. Kita beli buku itu karena untuk melatih dia baca. Jadi dari zaman dia playgroup, itu kita beli buku yang istilahnya fonik gitu ya, yang gampang dibaca, yang banyak gambarnya, yang hurufnya gede, supaya dia tuh seneng baca. Nah, kita awalnya dari situ, lalu pelan-pelan itu kita kalau di toko buku yang internasional gitu kan ada buku yang dikategorikan level 1, 2, 3, nah itu kita beliin. Setiap kita jalan ke mall, every weekend, itu kita selalu beli setidaknya satu-satu lah ya, karena harganya mahal gitu. Ake berencana untuk membuat buku keduanya. Buku keduanya juga terinspirasi dari hewan-hewan kesayangannya. Kan ini pertama tentang kucing. Karena aku suka hewan dan aku bisa menunggang kuda, aku mau buku kedua jadi tentang kuda. Itu kudanya dimiliki oleh seorang petani, tapi itu suasananya lagi perang. Dia sudah tidak fit lagi, jadi itu kayak diary kudanya. Buku tersebut akan ditulis usai ujian nasional pertengahan Mei 2015. Novita Sari, Luther Hutagaol melaporkan untuk NET.